Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi beragama lain. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Bu Sriatin dari SMP Negeri 26 Surabaya. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bab 2 tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum mengetahui kedudukan, kalian harus tahu dulu apa sih arti pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu? Adalah sebuah teks atau naskah yang berupa aturan tertulis yang terdiri dari 4 alinea, ya, yang di dalamnya mengikat semua warga negara, baik masyarakat maupun pemerintah yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada 4 alinea, di mana dalam tiap-tiap alinea itu ada aturan-aturan yang tersirat di dalamnya. Ya. Kemudian kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu punya kedudukan penting dalam pemerintahan negara kita, yaitu sebagai apa? Sebagai norma fundamental atau pokok kaidah negara yang fundamental, atau bahasa asingnya Stat Fundamental Norm. Apa sih yang dimaksud dengan pokok kaidah negara yang fundamental itu? Hakikatnya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu di dalamnya memuat aturan-aturan pokok, aturan-aturan yang sangat mendasar, yang tidak bisa diubah oleh siapapun, baik pembentuk negara atau MPR hasil pemilu. Ya. Mengapa kok tidak bisa diubah? Ya karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada esensi pokok, yaitu berupa cita moral, cita hukum, berupa dasar negara, bentuk negara, dan tujuan negara yang ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Itu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengetahui kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, mengapa kok dikatakan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu memang memenuhi syarat-syarat sebagai kaidah yang sangat pokok dalam kehidupan negara. Adapun syarat-syarat dari pokok kaidah negara yang fundamental bagi pembukaan itu sendiri adalah 1. Dilihat dari proses pembentukannya, dilihat dari bentuknya. Pembukaan itu memang ditentukan oleh pembentuk negara. Jadi tidak semua orang bisa membuat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya orang-orang yang punya kompetensi, yang mampu merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu pun melalui proses dan waktu yang lama. Jadi tidak singkat seperti menulis catatan saja. Ya. Yang kedua, dilihat dari isinya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga memuat tentang pernyataan kemerdekaan, yaitu apa? Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia ingin lepas dari penjajah. Kemudian memuat tentang asas, falsafah, dan ideologi bangsa. Memuat tentang tujuan negara, yang mana syarat yang kedua itu bisa kalian lihat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, nanti tolong kalau di rumah
dibuka lagi. Sesuai enggak? Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menetapkan adanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak tolong dicatat ya. Nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan pada guru mapelnya. Kalau di rumah ada buku pembukaan Undang-Undang Dasarnya, tolong dilihat. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu ada 4 alinea. Ya, di mana masing-masing alinea itu memiliki makna yang berbeda antara alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Nah, sebelum saya menjelaskan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu secara detail, saya akan menjelaskan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu secara umumnya itu apa. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu memiliki makna sebagai sumber dari motivasi, aspirasi, dan tekad perjuangan bangsa Indonesia, serta cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun dalam lingkungan internasional. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya bahwa dengan adanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu hendaknya masyarakat kita tetap termotivasi, ya. Untuk apa? Ya, untuk berjuang. Berjuang tidak hanya dalam merebut kemerdekaan saja. Ya. Kalau dulu mungkin masyarakat kita berjuang dalam rangka merebut kemerdekaan karena negara kita saat itu masih dijajah. Tapi kalau sekarang perjuangan masyarakat kita tidak untuk merebut kemerdekaan, tapi untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia dengan mengisi kemerdekaan melalui apa? Yaitu melalui belajar dengan giat, ya, tidak bermalas-malasan. Supaya apa? Supaya berprestasi, ya. Nah, sekarang kalau sudah saya jelaskan tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara umum, saya akan menjelaskan makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu perjuangan harus dilaksanakan terus dan penjajahan harus dihapuskan. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa kemerdekaan itu merupakan hak dari semua bangsa, semua negara di dunia. Makanya dalam alinea pertama itu mengandung pernyataan objektif. Berarti semua negara di dunia itu menerima bahwa kemerdekaan itu harus ada di tangan semua negara. Ya, tidak boleh negara itu menjajah negara lain, karena tiap negara punya hak untuk hidup bebas, hidup merdeka, bisa melaksanakan kegiatan pemerintahannya dan bisa melaksanakan kegiatan negara. Nah, selain itu, makna alinea pertama ini adanya dalil subjektif, yaitu pernyataan dan keinginan sendiri dari bangsa Indonesia ingin melepaskan diri dari penjajahan. Nah, kenapa penjajahan itu kok harus ditentang? Ya karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, karena penjajahan itu merampas hak orang lain, menimbulkan penderitaan, ya. Kemudian bahkan sampai banyak korban nyawa. Itu kan apa? Karena dijajah. Nah, sekarang makna alinea yang kedua. Dalam makna alinea yang kedua itu dikatakan bahwa
perjuangan bangsa Indonesia itu sudah sampai pada momentum yang sangat menentukan. Jadi dengan adanya momen di mana saat itu negara kita dalam kekosongan hukum, maka diharapkan para pejuang kita itu bisa memanfaatkan momen ini untuk menyatakan kemerdekaannya. Dengan apa? Yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan melalui pembacaan teks proklamasi. Pada alinea ketiga, ya, itu memang ada makna yang memuat motivasi spiritual, di mana perjuangan bangsa Indonesia itu juga karena atas berkat rahmat Allah, rahmat Tuhan. Tidak hanya karena berjuang sendiri, tidak. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena ada yang mengatur. Walaupun negara kita berjuang dengan sekuat tenaga, dengan menggunakan alat dan senjata yang modern, tapi kalau Tuhan masih belum menentukan, mungkin negara kita saat ini masih dijajah oleh negara lain. 4. Mengandung makna bahwa dalam alinea keempat ini memuat adanya dasar negara, yaitu yang di dalamnya ada nilai-nilai Pancasila. Dari isi Pancasila itu ada pada alinea keempat, ya, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada pada alinea keempat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu mengandung nilai-nilai. Itu yang pertama adalah nilai universal. Pak, universal itu artinya menyeluruh. Menyeluruh berarti pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu punya nilai yang bisa diterima oleh seluruh bangsa di dunia. Nah, nilai apa yang diakui oleh seluruh bangsa di dunia? Yaitu mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu memuat tentang hak untuk hidup bebas, ya kan? Ada pada alinea yang pertama, hak masyarakat, hak negara untuk hidup bebas tanpa adanya tekanan, tanpa adanya jajahan dari orang lain. Itu nilai-nilai yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bersifat universal. Nah, selain itu juga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu juga mengandung nilai lestari. Nah, lestari itu terawat, terpelihara. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu bisa mengikuti isinya, itu aturannya bisa mengikuti perkembangan zaman. Dalam kondisi apapun itu sudah sesuai. Ya. Jadi memang para tokoh negara kita dalam membuat dan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sangat perfect sekali, sangat sempurna. Sehingga sampai sekarang pun pembukaan Undang-Undang Dasar itu bersifat lestari. Ya, tidak bisa diubah. Karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sama dengan merubah negara. Ya. Karena apa? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada dasar negara. Nah, kalau pembukaannya dirubah sama dengan merubah pondasinya. Kalian pernah dengar enggak? Selain pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada lagi dokumen sejarah, yaitu teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, saya rasa kalian pernah mendengar ya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin ada yang masih ingat isi dari teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Lalu kira-kira ada enggak hubungannya antara teks proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar
tahun 1945 itu sangat berkaitan anak-anak ya. Dalam teks proklamasi kemerdekaan pada pernyataan yang pertama itu dinyatakan bahwa bangsa Indonesia itu merdeka. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, itu juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Ya, jadi sesuai, jadi berkaitan. Jadi antara teks proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar itu berkaitan sekali. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa tetap semangat belajar serta taati protokol kesehatan dengan memakai masker dan cuci tangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.